Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hafidoh dengan NIM 17650041. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Implementasi ISO 9126 pada pengukuran tingkat keefektifan software web scraping. Pada zaman sekarang ini banyak sekali menggunakan situs-situs online. Salah satunya adalah website. Website seringkali digunakan dalam dunia bisnis, terutama pada bisnis online. Nah, di bisnis online tersebut terdapat kompetitor-kompetitor beserta informasi penting mengenai produk layanan. Dan biasanya data tersebut disimpan dalam sebuah spreadsheet menggunakan Microsoft Excel, Google Sheet, atau aplikasi sejenisnya. Proses penyimpanan data tersebut disebut web scraping. Dengan kata lain, web scraping adalah pengambilan data dari sebuah website. Nah, web scraping sendiri ini termasuk dalam perangkat lunak. Nah, agar perangkat lunak dapat terjamin dengan baik, dapat terjamin kualitasnya, maka diperlukan pengendalian untuk kualitas perangkat lunak. Salah satu yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas perangkat lunak adalah dengan standar ISO 9126. Nah, standar ISO 9126 ini merupakan salah satu framework umum mengenai karakteristik dari kualitas sebuah perangkat lunak. Bab selanjutnya adalah bab studi pustaka. Di sini studi pustaka diambil dari berbagai sumber, di antaranya yaitu dari suara.g.y.com.m, dan Febriadi, 2016. Perangkat lunak merupakan seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program maupun prosedur yang di dalamnya merupakan kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer. Sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Kemudian salah satunya lagi itu mengenai ISO atau IEC 9126 dari Sukoco, 2003. Salah satu standar yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kualitas software yaitu standar ISO 9126. Standar ini merupakan salah satu framework umum mengenai karakteristik dari kualitas perangkat lunak yang dipercaya mempunyai kekuatan yang lebih dan dapat digunakan untuk seluruh sistem, terutama untuk menetapkan kerangka umum dalam mengevaluasi sebuah rotate. Bab selanjutnya adalah mengenai metodologi penelitian. Di sini terdapat tahapan-tahapan penilaian perangkat lunak menggunakan ISO 9126. Yaitu yang pertama tahapannya adalah penentuan test case perangkat lunak. Kemudian penentuan model karakteristik penilaian kualitas perangkat lunak. Selanjutnya menentukan parameter pengukuran. Kemudian sistem penilaian, dan terakhir adalah hasil penilaian tersebut. Nah, pada tes yang pertama yaitu kan tadi from test case perangkat lunak ya. Di sini nama from yang pertama adalah from menu utama. From ini digunakan untuk tampilan pada aplikasi web scraping. Seperti pada gambar, ini adalah menu utama. Di sini terdapat 3 button, yaitu button scraping, button open web, dan terakhir button exit. Dan di situ terdapat kolom papan. Nah, papan tersebut digunakan untuk menampilkan data yang telah di scraping. Nah, yang kedua adalah button scrapingnya sendiri. Nah, button ini digunakan untuk men-scraping data. Ketika kita klik scraping, maka akan muncul data
pada papan di atas. Nah, sebelum kita scraping, yang pertama adalah membuka web. Kita klik button open web. Nah, pada button open web ini digunakan untuk membuka web yang datanya akan di scraping. Nah, contohnya seperti ada gambar, ini adalah web CNN yang datanya akan di scraping. Yang kedua yaitu model karakteristik penilaian pada perangkat lunak. Di sini terdapat 4 kolom, yaitu karakteristik, set model, parameter, pertanyaan, dan jawaban. Karakteristik yang pertama yaitu functionality. Set modelnya yang pertama suitability atau kesesuaiannya. Parameternya yaitu fungsi input data, fungsi proses data, fungsi output data. Pertanyaannya, apakah fungsi fitur-fitur yang telah dibuat telah sesuai dengan kebutuhan aplikasi web scraping? Jawabannya yaitu satu. Nah, satu ini adalah sangat mampu. Selanjutnya, set model yang kedua masih dalam karakteristik functionality adalah accurateness atau keakuratan. Parameternya satu, keakuratan pengolahan data, yang kedua keakuratan dalam menampilkan data. Dan pertanyaannya, apakah data yang diinput, proses, dan output sudah akurat atau integrasi? Jawabannya adalah sudah atau mampu. Yang selanjutnya masih dalam functionality. Set modelnya yaitu interoperability, dan parameternya kemampuan komponen software untuk berinteraksi dengan komponen-komponen atau sistem lainnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemampuan aplikasi jika berinteraksi dengan komponen atau sistem lainnya? Jawabannya adalah mampu. Masih dalam functionality, set model yang keempat yaitu security atau keamanan. Parameternya, perangkat lunak yang telah dibuat harus mematuhi dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Pertanyaannya adalah, apakah program aplikasi yang dibuat telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku? Jawabannya adalah sangat mampu. Karakteristik yang kedua yaitu reliability. Set model yang pertama yaitu maturity atau maturitas. Parameternya model maturitas. Pertanyaannya adalah, apakah aplikasi yang telah dibuat mengacu pada model maturitas yang ada? Jawabannya adalah mampu. Set model yang kedua dari reliability adalah fault tolerance atau toleransi kesalahan. Set modul parameternya yaitu kesalahan dalam penggunaan. Pertanyaannya, bagaimana kemampuan aplikasi dalam mengatasi kesalahan? Jawabannya adalah mampu. Yang ketiga adalah masih dalam reliability, recoverability. Parameternya perbaikan data. Pertanyaannya, bagaimana perbaikan sistem jika terjadi error? Jawabannya adalah tidak mampu. Jadi dalam web scraping ini, jika terjadi keeroran, maka perangkat lunak ini atau web scraping ini dia masih dalam tahap hanya memberitahu bahwa ada error dalam ini, tapi belum secara otomatis memperbaiki sendiri. Yang keempat, set model reliability, understandability. Parameternya, fitur-fitur dalam perangkat lunak ini mudah dimengerti pengguna. Pertanyaannya, apakah aplikasi yang dibuat pengguna dapat dipahami? Jawabannya adalah sangat mampu. Reliability, set modul terakhir adalah learnability. Cara install, cara konfigurasi. Parameternya. Pertanyaannya, apakah menu-menu yang ada di dalamnya mudah dipelajari? Jawabannya adalah mampu. Dan karakteristik selanjutnya dilihat seperti ini. Dapat dilihat
Karakteristik selanjutnya ada usability, efisiensi, dan maintainability. Serta yang terakhir adalah portability. Penilaian ketiga itu dengan menentukan sistem penilaian. Sistem penilaian pengukuran kualitas perangkat lunak sebagai berikut. Yang telah disebutkan di atas tadi berbagai karakteristik. Yang pertama yaitu functionality dengan set modul suitability, kesesuaian, accurateness, akurat, interoperability, compliance, dan kepatuhan atau security, keamanan. Di sini kesesuaian presentasi penilaian yaitu dengan 20% dengan bobot 1 itu adalah sangat mampu. Kemudian keakuratan 18%, bobotnya 2 yaitu mampu. Interoperability 20%, bobotnya 1 sangat mampu. Kepatuhan 18%, bobotnya 2. Security, keamanan 15%, bobotnya adalah 2. Totalnya yaitu 91%. Karakteristik selanjutnya yaitu reliability dengan set modul maturity atau maturitas. Persentase penilaiannya adalah 33%, bobotnya 2. Fault tolerance atau toleransi kesalahan, persentase penilaian yaitu 27%. Recoverability yaitu 30% dengan total 90%. Selanjutnya karakteristik adalah usability dengan set modul understandability dengan penilaian 23%, learnability 25%, operability 23%, attractiveness 24%. Totalnya yaitu 95%. Selanjutnya karakteristik selanjutnya adalah efisiensi dengan set modul time behavior dengan penilaian 45%, resource behavior dengan penilaian 45%. Totalnya 90%. Kemudian ada maintainability dengan set modul analysability 23%, changeability 24%, stability 23%, dan testability 24% dengan total 94%. Portability dengan set modul adaptability 45%, instability 40%, dan totalnya itu 93%. Nah, yang terakhir yaitu pembahasannya. Pada sistem perangkat lunak web scraping, tingkat keefektifan tidak sampai sempurna 100%. Masih banyak sekali terdapat celah-celah yang mesti diperbaiki. Nah, celah dalam web scraping yaitu pada keeroran terutama. Jadi, bagaimana sistem mengatasi keeroran yang terjadi? Sistem masih belum mampu memperbaiki secara otomatis terhadap keeroran. Jika terdapat keeroran, maka dilakukan secara manual, yaitu menggunakan memperbaiki program yang ada. Kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan mulai dari tahap awal hingga proses pengujian, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan standarisasi ISO 9126 pada software web scraping yang dilakukan pada aplikasi e-commerce Bukalapak, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi web scraping sebagai perangkat lunak dapat digunakan lebih efektif dan mempermudah pekerjaan pengguna, terutama untuk kebutuhan ekstraksi kode sebagai fungsi utama dari web scraping. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, dapat melakukan pengukuran secara berulang-ulang pada setiap tahapannya dengan maksud pengimplementasinya pada suatu perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Pengukuran kualitas perangkat lunak standar ISO 9126 dapat dijadikan acuan pengukuran untuk aplikasi perangkat lunak. Terakhir adalah adanya data keeroran terjadi karena kesalahan manusia. Sarannya, perlunya pengembangan fitur dari aplikasi web scraping, dan terakhir adalah pengembangan standar untuk bobot perangkat lunak. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.